Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan serangan saat militer Israel lengah. Dengan hati-hati, Brigade Al-Qassam memasang bom ke tank militer Israel dan meledakkannya dalam hitungan detik. Sontak saja kendaraan lapis baja Israel itu pun rontok dan terbakar hebat. Video detik-detik Brigade Al-Qassam merontokkan tank tempur Israel itu dirilis Al-Qassam pada Jumat 3 November 2023. Dalam video tersebut tampak seorang militer Al-Qassam muncul dari semak-semak yang penuh dengan asap. Ia berlari mendekati tank Israel dan meletakkan bom ke atas kendaraan tersebut tanpa hambatan. Di lokasi tersebut juga tidak tampak tentara Israel yang berjaga. Setelah beberapa detik meninggalkan tempat itu, kendaraan lapis baja Israel tersebut langsung meledak. Tank tersebut hancur berkeping-keping dan terbakar hebat. Terkait serangan ini, Israel belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Belum diketahui pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan Al-Qassam tersebut. Suasana kota Eilat di Israel mendadak mencekam. Sirine terdengar meraung-raung di saat Nasrallah, pemimpin Hizbullah, memberikan pidato ancaman untuk Israel. Nasrallah mengaku akan melakukan serangan ganas yang lebih luas jika Israel nekat melanjutkan perang di Gaza. Sirine peringatan roket terdengar di kota paling selatan Eilat. Saat ini pasukan pertahanan Israel atau IDF sendiri mengaku tengah menyelidiki penyebab peringatan tersebut. Namun sebelumnya Hamas mengaku telah berupaya menembakkan roket ke Eilat dari jalur Gaza. Begitu pula dengan kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman. Mereka mengaku tengah berupaya meluncurkan rudal dan drone ke kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, pemimpin Hizbullah juga melontarkan ancaman kepada Israel serta negara sekutunya Amerika Serikat dan Inggris soal konflik Israel-Hamas. Nasrallah mengatakan bahwa pihaknya akan membuat peristiwa besar untuk memperingatkan sejumlah negara tersebut. Pasukan darat Israel mulai mendekati kota Gaza yang merupakan pusat populasi terpadat di wilayah kantong Palestina. Merespons aksi pasukan Israel tersebut, Hamas rupanya telah menyiapkan serangan berlapis dari jarak dekat. Hingga akhirnya pasukan Zionis itu berhasil dipukul mundur dari posisinya. Pasukan pertahanan Israel atau IDF sempat mengklaim bahwa pasukannya mengepung kota Gaza. Bahkan juru bicara IDF, Daniel Hagari, mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan sejumlah infrastruktur Hamas. Namun kini kelompok Hamas mengatakan bahwa pasukannya berhasil memukul mundur militer Israel. Hamas menyerang IDF secara bertubi-tubi ke arah militer Israel saat mereka mencoba menerobos ke Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, juga menyergap pasukan Israel di barat laut kota Beit Lahia dan membunuh 4 tentara dari jarak dekat. Dalam pernyataan sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengatakan para pejuangnya menargetkan beberapa tank dan kendaraan Israel dengan granat berpeluncur roket Yasin 105 yang diproduksi secara lokal. Intelijen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Israel kecolongan dalam menghadapi kelompok Hamas. Pasalnya serangan dahsyat yang dilakukan Hamas sudah direncanakan beberapa tahun terakhir. Namun kelompok tersebut menggunakan taktik kuno untuk mengelabui musuh hingga serangan mereka tidak bisa terdeteksi. Menurut intelijen Amerika Serikat, Hamas menghindari teknologi modern untuk merencanakan serangannya. Hamas juga berhasil lolos dari deteksi Amerika Serikat dan Israel dengan menghindari penggunaan komputer maupun ponsel. Kelompok tersebut memanfaatkan jaringan telepon kabel yang dibangun dalam sebuah terowongan di Gaza untuk berkomunikasi. Menurutnya, cara tersebut dilakukan Hamas selama 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Hamas melakukan komunikasi dan merencanakan operasi. Hamas juga memanggil ratusan anggotanya untuk membantu menyerang Israel. Hingga akhirnya kekuatan Hamas pun meningkat drastis. Serangan pertama pun diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Israel kembali kecolongan dengan rencana serangan kelompok Hamas, di mana Hamas mengirim pasukannya ke Mesir dengan ambulans yang dipakai untuk mengevakuasi warga Gaza yang terluka. Diduga aksi Hamas tersebut dilakukan untuk merencanakan serangan ke arah Israel. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior pemerintah Biden pada Jumat 4 November 2023. Pasalnya Hamas menyelundupkan pejuangnya keluar dari jalur Gaza. Kelompok tersebut telah menyusun daftar korban luka parah yang ingin dievakuasi dari Gaza untuk perawatan di Mesir bersama ribuan warga asing. Dari puluhan nama yang didata, sepertiga diantaranya merupakan pejuang Hamas. Namun pihak Gedung Putih mengklaim bahwa pihaknya yang menjaga perbatasan Gaza Mesir berhasil mencegah penyelundupan tersebut.
Dua pejabat senior Israel pun mengklaim bahwa pihaknya hampir kecolongan dengan aksi kelompok Hamas, di mana kelompok Hamas tersebut mencoba menyelundupkan konsentrator oksigen untuk mengaerasi terowongan di Gaza. Militer Hamas memberikan ancaman kepada Amerika Serikat yang membantu Israel dalam konflik dengan Hamas. Militer Hamas juga mengancam akan membuat Amerika Serikat tumbang dan dilupakan seperti Uni Soviet. Hal itu diungkapkan oleh Ali Baraka, pejabat senior Hamas dalam sebuah wawancara di channel YouTube Lebanon pada Kamis 7 November 2023. Pasalnya, musuh-musuh Amerika Serikat kini semakin dekat. Bahkan kemungkinan semua musuh Amerika Serikat itu akan bergabung dalam perang untuk meruntuhkan Amerika Serikat. Dengan demikian, ia pun menilai bahwa Amerika Serikat tidak akan tetap kuat dan bahkan akan dilupakan seperti Uni Soviet. Selain itu, Baraka juga memuji kemampuan Korea Utara yang dapat sewaktu-waktu menyerang Amerika Serikat. Ancaman tersebut dilontarkan Baraka karena Amerika Serikat menyokong bantuan Israel dalam perang melawan pasukannya di Gaza, di mana akibat perang tersebut ribuan orang di Gaza tewas. Jalur Gaza pun kini rata dengan tanah akibat serangan dari Israel. Negara-negara Arab rupanya mulai geram dengan serangan yang diluncurkan Israel ke Gaza. Setelah deklarasi Yaman, kini giliran Aljazair yang turut memberikan sinyal untuk gabung perang di Gaza dan merontokkan pasukan Israel. Parlemen Aljazair kini telah memberikan suara secara bulat untuk mendukung Palestina secara militer. Dukungan tersebut ditentukan berdasarkan voting di parlemen pada Kamis 2 November 2023. Hasilnya, voting itu menyebutkan bahwa Parlemen Aljazair menyerahkan keputusan untuk memasuki perang Gaza Israel ke tangan Presiden Abdel Majid Tebboune. Aljazair sendiri merupakan negara Arab kedua yang berupaya ikut perang melawan Israel. Sebab sebelumnya Yaman telah terlebih dahulu mendeklarasikan perang terhadap Israel. Dengan bertambahnya dukungan ke Hamas tersebut, maka posisi Israel disebut berada di ujung tanduk. Israel akan menerima serangan dari berbagai pihak hingga membuat pasukannya terdesak. Bahkan pemimpin Hizbullah yang mendukung Hamas juga telah melontarkan ancaman ke Israel pada Jumat 3 November 2023 kemarin. Kita harapkan segera sehat dan sembuh, kembali beraktivitas dan juga. Setelah hampir 1 bulan, Luhut Binsar Panjaitan akhirnya muncul ke publik. Namun penampilan terbaru Menko Marves tersebut membuat pangling. Rambut yang dulu hitam kini dipotong dan tampak beruban. Kondisi terbaru Luhut Binsar Panjaitan tersebut dibagikan melalui Instagram pribadinya pada Sabtu 4 November 2023. Dalam postingannya, Luhut memperlihatkan momen ketika Presiden Jokowi menjenguknya di sebuah rumah sakit di Singapura. Ia tampak memberikan hormat kepada orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Namun dalam momen tersebut juga terlihat bahwa penampilan Luhut sangatlah berbeda. Rambutnya yang hitam kini berubah menjadi putih beruban. Ia juga sudah tidak menggunakan potongan rambut belah samping, namun kini rambutnya hampir pelontos seluruhnya. Kendati demikian, Luhut mengaku bahwa kondisinya telah berangsur membaik. Hal senada pun disampaikan Presiden Jokowi setiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini. Dan alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik. Kita harapkan segera sehat dan sembuh dan kembali beraktivitas, dan juga saya menengok kemarin Bu Pramono Anung. Kala perang Israel-Hamas memanas, dukungan untuk Hamas kini juga semakin bertambah. Bahkan Irak juga akan mengirimkan tentara Al-Nujaba untuk bergabung dengan Hizbullah dan membantu Hamas. Pasukan dari Irak tersebut mengaku siap perang di Gaza dan menyingkirkan Israel dari wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Al-Nujaba di Irak, Syekh Arkam Al-Ka'abi. Ia menuturkan bahwa perlawanan Irak siap membantu gerakan perlawanan di Palestina dan Lebanon dalam perang melawan agresi darat penjajahan Israel. Di sisi lain, pemimpin Irak juga mengapresiasi pidato pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, pada Jumat 3 November 2023. Pasalnya, pidato Nasrallah tersebut memberikan dampak dan harapan besar atas kemenangan Hamas dalam melawan Israel. Selain itu, ia juga mengapresiasi aksi heroik para pejuang Palestina dalam memerangi Israel. Sementara itu, Firas Al-Yasser, anggota Dewan Politik Gerakan Al-Nujaba, juga mengatakan bahwa pihaknya siap melawan Amerika Serikat yang memberikan dukungan kepada Israel. Al-Yasser pun mengatakan perlawanan Islam di Irak telah memulai fase baru dan berpotensi mengguncang Israel.
Brigade Al-Quds menggagalkan upaya pasukan Israel yang mencoba menerobos poros selatan Gaza. Saat tank-tank Israel mencoba menerobos, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina itu menghujaninya dengan lava mortir. Rekaman detik-detik Brigade Al-Quds menggagalkan pasukan Israel menggunakan lava mortir itu dibagikan melalui Telegram pada Jumat 3 November. Dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah anggota Brigade Al-Quds meluncurkan balasan lava mortir. Aksi itu dilakukan Brigade Al-Quds di balik semak-semak dan di balik sebuah tembok. Namun belum diketahui secara pasti lokasi Brigade Al-Quds melancarkan serangan tersebut. Meski demikian, Brigade Al-Quds mengklaim bahwa tembakan mereka tepat sasaran dan berhasil menggagalkan upaya pasukan Israel. Di mana dalam keterangan video tersebut menyebutkan bahwa pasukan Israel mencoba menerobos poros selatan Gaza dan juga poros barat laut Gaza. Diketahui hingga kini Israel masih gencar melakukan serangan di jalur Gaza. Namun Brigade Al-Quds sendiri juga mengaku akan melakukan perlawanan terhadap Israel. Hizbullah kembali menghujani markas Israel di garis perbatasan Lebanon dengan roket dan juga mortir. Akibat serangan tersebut, puluhan markas militer Israel meledak hebat tak bersisa. Kepulan asap hitam pun tampak memenuhi garis perbatasan Lebanon. Video pengeboman markas Israel di perbatasan Lebanon tersebut dirilis Hizbullah pada Sabtu 4 November 2023 hari ini. Dalam video tersebut menunjukkan pasukan Hizbullah meluncurkan puluhan mortir dan roket dalam waktu bersamaan. Serangan dari Hizbullah itu pun diklaim tepat sasaran. Puluhan ledakan dahsyat dan asap hitam membumbung di markas Israel yang terletak di perbatasan Lebanon. Satu menara Israel di perbatasan juga tampak hancur tak bersisa terkena roket Hizbullah. Suara ledakan hebat pun terdengar sangat jelas ketika pasukan Hizbullah meluncurkan serangannya. Sebelum menargetkan puluhan posisi militer Israel di sepanjang garis perbatasan Lebanon, Hizbullah juga meluncurkan serangan pada Sabtu pagi. Hizbullah mengklaim pasukannya bertanggung jawab atas serangan rudal di Al-Jardah dan juga Hadab Al-Bustan di utara Palestina pendudukan. Di wilayah tersebut, Hizbullah juga menghancurkan sejumlah markas militer Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.